Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizky Setiawan dan NIM 2150 kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multimeter atau avometer. Oke, what is multimeter? Apa itu multimeter? Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan atau resistensi listrik. Dan multimeter terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan digital. Oke, dan ini adalah contoh dari gambar multimeter analog. Dan ini yang kedua adalah contoh dari gambar multimeter digital. Kemudian sebutan atau nama lain untuk multimeter yaitu avometer, yang merupakan singkatan dari A yang merupakan ampere, V merupakan voltase, dan O yang adalah ohm. Dan penjelasan tentang jenis-jenis multimeter yang tadi kita jelaskan yang di atas. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum penunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet, dan pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi pada setiap saat. Syarat penggunaan multimeter analog ialah jarum penunjuk angka dalam keadaan 0 pada layar panel. Yakni syarat ini merupakan kalibrasi atau set 0. Jadi ketika ingin mengukur menggunakan multimeter analog harus dikalibrasi terlebih dahulu atau men-set 0 agar hasilnya akurat. Dan yang kedua adalah multimeter digital. Multimeter digital adalah multimeter yang akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Dan multimeter digital ini digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi, dan angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Kekurangan dari multimeter digital ini yaitu nilai pengukuran tegangan yang tidak stabil kadang-kadang, dan cara pemakaian dari multimeter digital sama dengan multimeter analog. Hanya saja penggunaan multimeter digital lebih praktis. Karena teman-teman, di sini multimeter digital itu tidak usah menghitung ya. Jadi ntar diukur lalu langsung keluar angkanya. Tidak seperti multimeter analog yang harus diukur sesuai dengan divisinya, dan kalau multimeter digital langsung keluar angka. Dan ini merupakan skema fungsi dari multimeter yang tadi dijelaskan di atas. Yang pertama itu ampermeter. Nah, ampermeter ini untuk pengukuran arus listrik DC, misalnya untuk mengukur arus listrik pada lampu LED. Yang kedua adalah voltmeter untuk pengukuran tegangan AC dan DC. Dan misalnya untuk tegangan AC yaitu pada PLN. Dan yang kedua tegangan DC untuk baterai. Dan yang ketiga ohmmeter untuk mengukur hambatan atau resistensi listrik, yaitu sebagai contoh untuk pengukuran kondisi komponen baik atau tidaknya dan pengukuran resistor.
Jadi di sini resistor yang baik atau tidaknya itu kan mempunyai seperti spesifikasi, yaitu diukur menggunakan multimeter agar mengetahui berapa hambatannya. Itu apakah resistor yang baik untuk digunakan atau tidak. Dan bagian-bagian dari multitester atau multimeter bisa dilihat di gambar di sini. Yang pertama merupakan jarum penunjuk, dan jarum penunjuk ini merupakan jarum yang digunakan untuk menunjuk hasil dari pengukuran di multimeter tersebut. Dan yang kedua merupakan pengatur nol jarum. Di sini digunakan untuk mengkalibrasi atau men-set nol pada saat ingin mengukur DCV, DC ampere, atau ACV. Dan yang ketiga merupakan saklar pemilih. Jadi ketika kita ingin mengukur salah satu dari keempat jenis ini, kita tinggal memutar saklarnya. Dan yang keempat merupakan batas ukur DC volt. Dan yang kelima merupakan kutub negatif atau kutub hitam yang kita sebut prob hitam. Itu biasanya berwarna hitam, memang hitam. Dan yang selanjutnya merupakan batas ukur ampere. Dan selanjutnya merupakan kutub positif yang biasanya berwarna merah kabelnya. Yang selanjutnya merupakan batas ukur ohmmeter untuk pengukuran resistensi. Dan yang selanjutnya merupakan batas ukur AC volt. Dan selanjutnya merupakan pengatur 0 ohm, yaitu apabila kita ingin men-set 0 pada saat pengukuran ohm atau pengukuran hambatan, kita men-set 0 menggunakan ini, saklar ini. Dan yang selanjutnya merupakan papan skala voltmeter atau AC dan DC. Dan selanjutnya yang paling atas merupakan papan skala untuk ohmmeter untuk pengukuran hambatan. Oke, selanjutnya merupakan bagian-bagian dari skala multimeter yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu jarum pointer untuk menunjukkan hasil pengukuran yang kita ukur. Yang kedua merupakan skala ukur resistensi atau tahanan yang paling atas. Dan yang di bawahnya merupakan skala ukur tegangan DC, DCV, atau skala ukur arus ampere. Dan di bawahnya lagi merupakan skala ukur AC atau AC volt. Dan yang kelima merupakan cermin atau mirror. Papan skala pada pengukuran tegangan AC. Yang pertama itu 0 volt sampai dengan 10 volt. Yang kedua 0 volt sampai dengan 50 volt. Yang ketiga yaitu 0 volt sampai 250 volt. Ini teman-teman gambarnya. Dan ini merupakan nilai satu garis dalam skala. Yang ini yang paling atas itu dari 0 volt sampai 10 volt itu satu divisi atau satu garis bernilai 0,2 volt. Dan yang kedua yang 0 volt sampai 50 volt itu satu garis atau satu divisi bernilai 1 volt. Dan yang ketiga yaitu dari 0 volt sampai 250 volt, setiap divisi atau satu divisi bernilai 5 volt. Oke, sekarang kita ke contoh. Lihat contoh berikut ini. Tentukan besar tegangan yang diukur jika saklar pemilih pada posisi 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Ini ya, ini digambar di atas merupakan contoh, dan kita disuruh menghitung berapa hasil jika saklar pemilihnya itu di 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Oke, dan jawabannya yang ke A. Dari pada saklar pemilih pada posisi 10 volt itu
diperoleh nilai 5,4 volt. Karena di setiap divisi di skala ini merupakan 0,2, jadi hasilnya 5,4 volt. Dan yang B pada saklar pemilih 50 volt diperoleh hasil 27, karena ini setiap divisi bernilai 1, dan di sini jarum penunjuk menunjukkan ke 27 volt. Dan yang ke C pada saklar pemilih 250 volt dihasilkan atau diperoleh 135 volt, karena di setiap divisi ini bernilai 5 volt, dan ini jarum penunjuk menunjukkan ke 135 volt. Dan yang ke D pada saat 1000 volt itu diperoleh hasil 540 volt. Mengapa demikian? Karena jika kita ini memilih saklar pada saklar pemilih 1000 volt, kita mengacu pada yang paling atas di sini, kan hasilnya 5,4 volt dikali 100, jadi hasilnya 540 volt. Sekarang langkah-langkah pengukuran volt DC atau arus arah. Yang pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi DCV. Dan yang kedua, perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal, jika kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 50 volt. Jadi tidak boleh di bawah dari apa yang ingin kita ukur. Dan yang ketiga, hubungkan jack merah ke kutub positif dan jack hitam ke kutub minus atau kutub negatif sumber tegangan yang akan diukur. Jadi yang tadi kabel itu, yang kabel merah dihubungkan ke positif dan yang kabel hitam dihubungkan ke tegangan yang akan kita ukur, sumber tegangan yang akan kita ukur. Dan selanjutnya perhatikan arah jarum penunjuk yang berhenti, disitulah besar tegangan yang kita ukur. Oke, selanjutnya langkah-langkah pengukuran volt AC atau arus bolak-balik. Yang pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi AC volt. Yang kedua, perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misalnya jika kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 50 volt yang tadi sudah kita jelaskan. Dan yang hubungan jack merah dan jack hitam ke sembarang kutub pada sumber tegangan yang akan kita ukur. Dan yang terakhir, perhatikan arah jarum penunjuk yang berhenti, disitulah besar tegangan yang akan kita ukur. Oke. Dan ini yang selanjutnya, langkah-langkah kalibrasi pada ohmmeter. Jadi untuk pengkalibrasian ohmmeter dan yang lainnya itu berbeda. Kalau ohmmeter itu yang tadi saklar yang warna yang lingkaran warna merah tuh untuk mengkalibrasi. Oke, langkah pertama, sebelum menggunakan ohmmeter, lakukan terlebih dahulu kalibrasian alat ukur. Pengkalibrasian dilakukan setiap kita mengubah posisi saklar pemilih. Tujuannya agar alat ukur dalam posisi standar pada posisi 0 ohm. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu saklar pemilih, misalnya pada posisi kali 10 ohm. Dan yang kedua, kemudian hubungkan kedua jack merah dan hitam. Jadi yang tadi itu jack merah dan jack hitam itu dihubungkan, maka jarum akan menyimpang ke kanan, dan kita kemudian tepatkan jarum penunjuk pada posisi 0 ohm dan memutar pengatur 0 ohm meter. Dalam membaca jarum penunjuk pada multimeter nantinya harus tegak lurus terhadap pandangan kita. Jadi harus tegak lurus terhadap pandangan, tidak boleh miring. Oke. This is all and thanks for your attention. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.